Pemirsa, berkebun di tengah pandemi COVID-19 merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian orang. Hal tersebut karena saat ini banyak masyarakat yang mengisi waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat, contohnya berkebun. Pemirsa, berkebun tidak identik dengan lahan yang sangat luas. Berkebun di lahan yang sempit masih bisa dilakukan asalkan ada niat dan usaha. Pemirsa, Agrobisnis hari ini akan membahas pemanfaatan halaman rumah di wilayah perkotaan untuk ragam jenis tanaman seperti tanaman obat keluarga, buah-buahan, sayur-sayuran, hingga tanaman hias. Meski berada di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Denpasar, di Kelurahan Sumerde, namun hal tersebut tidak menyurutkan niat warga setempat untuk mengembangkan perkebunan. Perkebunan yang dikembangkan memanfaatkan halaman rumah yang ada. Bermula karena kecintaan terhadap aktivitas berkebun, maka warga setempat berinisiatif untuk mengembangkan perkebunan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kebun berdaya serta melestarikan keberadaan pangan. Keberadaan kebun tersebut dirasakan memiliki dampak positif, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Keberadaan kebun tersebut merupakan wujud dari kecintaan masyarakat setempat terhadap lingkungan sekitar. Dengan keberadaan kegiatan perkebunan akan memberikan dampak positif terhadap warga. Misalkan keberadaan kebun tersebut mampu menutupi kebutuhan keluarga untuk konsumsi serta kebutuhan lainnya. Dengan keberadaan kebun berdaya Pekarangan Pangan Lestari yang ada di Kelurahan Sumerde, tentu ini merupakan upaya kemandirian dan pola pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh unsur masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada di Kelurahan Sumerde. Dan pada saat ini sudah terbentuk 2 kelompok kebun berdaya, yang salah satunya yakni kelompok kebun berdaya Pekarangan Lestari Kerte Butani yang ada di lingkungan Ketapian Kaje, Kelurahan Sumerde. Mengenai keberadaan kebun ini tentu berdampak positif, yang kiranya di tengah kondisi pandemi saat ini kebutuhan pangan keluarga yang memang dirasakan memerlukan pembiayaan yang cukup tinggi, sehingga keberadaan kebun ini memberikan akses bagi warga sekitar maupun kelompok masyarakat yang ada di area kebun ini untuk bisa bersama-sama memanfaatkan hasil kebun yang ada. Dan di samping itu juga keberadaan kebun berdaya ini menunjukkan upaya kepedulian bersama masyarakat, unsur lembaga kemasyarakatan yang dimotivasi juga dan mendapatkan pendampingan secara berkala dan berkelanjutan dari instansi terkait, yakni Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar. Begitu juga selalu mendapatkan atensi penuh dan monitoring dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar beserta pengurus terkait lainnya, supaya keberadaan kebun ini dapat terjaga keberlanjutannya. Pak, kalau bicara mengenai ketahanan pangan di tengah pandemi, dengan adanya kebun di pekarangan ini sangat membantu atau tidak? Tentunya dengan keberadaan kebun berdaya Pekarangan Lestari sangat membantu sekali, karena segala kebutuhan pokok yang kiranya menjadi kebutuhan keluarga yang saat ini memang diperlukan bagi kebutuhan pangan keluarga sekiranya bisa tercukupi. Dan di samping itu juga pengeluaran pembiayaan dari keluarga ini bisa tercover juga dengan adanya kebun berdaya ini, sehingga masyarakat baik keluarga itu sendiri bisa memanfaatkan langsung hasil-hasil dari kebun berdaya yang memang sudah disiapkan. Dan memang saat ini juga kebetulan di kebun ini sedang panen hasil kebun, yang dimana juga terdapat beberapa hasil tanaman seperti terong, labu, kemudian dan yang sejenisnya yang terkait dengan kebutuhan pangan keluarga. Dan di samping itu juga pemanfaatan kebun berdaya bukan hanya untuk pangan-pangan keluarga, juga ada tanaman obat keluarga yang memang bisa dimanfaatkan langsung dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pak, kalau misalnya berbicara mengenai pertanian di perkotaan itu kan agak sulit karena terkendala lahan, tapi kesadaran masyarakat atau warga di sini bagaimana dalam memanfaatkan lahannya selama ini? Terkait dengan perkembangan kondisi masyarakat kami khususnya di Kelurahan Sumerde, tentu sudah mengalami fase-fase dan kondisi yang cukup membaik, karena terlihat dari kondisi dan situasi serta upaya-upaya serta semangat kepedulian bersama yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, unsur masyarakat kami yang ada di Kelurahan Sumerde sudah secara bersama-sama berupaya untuk
mewujudkan ketahanan keluarga melalui pemanfaatan lahan-lahan pekarangan yang memang dulunya dirasa belum optimal atau masih dalam kondisi yang tidak layak. Nah, dengan inilah tentunya kami dari Kelurahan Sumerte memotivasi masyarakat melalui tagline kami terkait dengan keberadaan kebun berdaya, yakni berkesan gelitik hatinya. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk konsumsi, kebutuhan terhadap tanaman obat keluarga juga sangat dirasakan manfaatnya. Memanfaatkan lahan pekarangan meski sempit sangat perlu dicontoh oleh warga lainnya. Keberadaan perkebunan di halaman rumah khususnya di Kota Denpasar juga mampu mewujudkan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat yakni udara yang sehat dan juga tubuh yang sehat karena perkebunan tersebut dikelola dengan cara organik. Pemirsa, guna menekan biaya perawatan, warga memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar untuk pembuatan pupuk. Pupuk tersebut difermentasi oleh warga hingga nantinya dimanfaatkan langsung untuk menyuburkan tanaman. Terima kasih. Untuk penanaman ini bukan baru, sejak dulu masih orang tua itu sudah menanam pohon-pohonan, cuma penataannya belum tertata seperti sekarang. Akhirnya awal ini September ya, ibu saya pensiun untuk menambah kegiatan kita sambil ngomong cucu, akhirnya membuat kebun seperti sekarang ini. Jadi namanya adalah Kebun Berdaya Pangan Lestari, Kerta Butani, Kerta untuk kesejahteraan, Butani tumbuhan untuk kesejahteraan. Jadi itu harapan kita agar masyarakat, terutamanya di Banjarnegara dan Kado, kita ke masyarakat di sini itu dengan adanya tumbuhan ini bisa menambah kesejahteraan untuk keluarga yang terdekat ini. Pak, Ya. untuk jenis tumbuhan yang Bapak kembangkan apa saja bisa disebutkan, Pak? Ya, ada toga, warga, pangan yaitu umbi-umbian. Apa aja jenis pangannya bisa disampaikan, Ya, Pak? pangannya kalau itu kan makanan termasuk sayur ya, Sayur apa? sayur labu, waluh, waluh kendi. Ya, kemudian ada pepaya, ada pisang, ada umbi-umbian ya, seperti keladi, ada. Kemudian lainnya ada untuk upokaro, ada melati untuk bidang kematian, ada bunga gantung itu sekapo namanya untuk upacara itu ya, untuk agama. Kemudian ada daun sisih mie, kemudian kayu kulak itu bintaran, kemudian bunga-bungaan lainnya misalnya maduri itu kami tanam. Kalau toganya apa saja, Pak? Toga ada kunyit, ada jahe merah, temu ireng ada, kemudian kunyit putih ada, kemudian mahkota dewa, lagi itu daun dewa, Ya. gentiring juga, kemudian lainnya ada Ya. bimbing gitu. Bimbing. Pak, kalau bibitnya Bapak peroleh di mana ini dulu? Ya, kalau dulu sebelum ada bantuan kami teman-teman, ada teman di Kesiman, Bekasi, alumni, kemudian di Benakeh buat ini pergola, pera-pera pergola, saya kasih bibitnya. Kemudian selain itu juga beli di Renon ya, seperti terong itu dulunya beli. Ya. Kemudian payo itu kan beli juga. Ya. Tapi kemudian akhir-akhir ini ada KKN di kelurahan, jadi KKN itu diarahkan ke sini untuk penanaman waluh kendi, itu juga mahasiswa KKN yang menanam. Kemudian ada seladri, terong dan lain-lainnya tuh. Ya. Dijelaskan oleh warga yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk perkebunan bahwa awal mula dirinya mengembangkan perkebunan sudah cukup lama. Hal tersebut karena dirinya memiliki minat yang cukup tinggi untuk memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan rumah. Diharapkan melalui pengembangan perkebunan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk tanaman yang ada, mulai dari sayur-sayuran, ada buah-buahan seperti pepaya, pisang, dan lain-lain. Kemudian tanaman obat keluarga juga dikembangkan jahe merah, kunyit, temu ireng, kunyit putih, dan lainnya. Pemirsa, untuk bibit dari semua tanaman tersebut, warga mendapatkan dari kerabat sekitar.
Jika berbicara mengenai perawatan, hal tersebut tidak begitu sulit. Hal yang perlu dipenuhi yakni penyiraman yang biasanya dilakukan 2 kali sehari kecuali hujan. Begitu halnya dengan pemupukan yang dilakukan secara rutin. Kalau berbicara mengenai perawatan sulit nggak Pak? Apa saja yang harus dipenuhi? Kalau perawatan terutamanya di musim kemarau, 2 kali nyiram gitu ya. Kalau pupuk dapat bantuan pupuk dari jenis pertanian sudah 500 kilo ya, untuk ini pupuk organik gitu. Ya, nyiramnya 2 kali sehari. Ya kalau tidak ada tidak hujan. Kalau hujan ya kan tidak nyiram. Nah, kalau serangan hama ada nggak selama ini Pak? Sementara waktu ini cuma di tomat itu tidak tahu apa penyebabnya busuk. Ada yang busuk. Ya. Tomat di sana kan banyak, tapi banyak juga yang rontok busuk. Dapat saya tanyakan karena musimnya katanya. Ya di Balai Pengembangan Pertanian. Oh, BPP-nya ya. Ya kan dapat waktu ini kita ngetim untuk artinya PKK dengan dari Dosen Dujen. Kemudian untuk mengantisipasi hama itu apa yang dilakukan Pak? Sekarang sudah ada ekoenzim. Oh, organik berarti Pak ya? Ya dari waktu ini ada latihan. Saya juga dapat minta itu dicampur, disemprot-semprot boleh daunnya. Kalau pagi dari bawah semprot untuk menghilangkan hama. Kemudian kalau dicampur airnya dituang di dalam tanah itu dengan semprot dengan ke dalam tanah. Dan hasilnya gimana Pak? Memang hamanya benar-benar hilang? Ya. Nah dulu ini kedondong sawo banyak putih-putihnya, disuruh semprot pakai detergen itu. Ya, detergen. Ya detergen. Ternyata itu sekarang kan tidak ada. Waktu ini di kedondong tuh putih banyak, mengganggu tanaman yang lain. Tapi karena itu bisa Sekarang udah bisa bagus aman, ya Pak ya? bagus. Pak, kalau misalnya cuaca ini kan kadang panas, hujan itu sangat berpengaruh nggak pada kesuburan tanaman? Cuma ini karena ada angin juga ya, angin gini kadang-kadang yang sudah bagus bentuknya seperti itu. Kemudian mikir saya tuh rontok, bukan rontok, sedang bunga neliu tuh karena jatuh ya? hujannya lebat. Akhirnya kita panen juga gitu ya di tengah kecil. Oh ya, berarti artinya terkait perkembangannya nggak terlalu berpengaruh ya Pak? Tidak cuaca? sangat berpengaruh, tapi hasilnya bisa dimanfaatkan, cuma rebah ya gitu aja. Ya. Pak, kalau berbicara mengenai hasil ini, selama ini Bapak manfaatkan untuk kebutuhan diri sendiri atau sampai menjual gitu? Kalau menjual tidak ada, kebutuhan sendiri dan teman-teman keluarga. Siapa yang datang, kita tawarkan mau nih silahkan ditik. Ya banyak yang sudah menikmati hasil ini dari lingkungan, dari ABM Kapas, dari teman-teman yang datang ke sini. Silahkan ya, mau kangkung, mau payo, ikan payo, kemudian ini petik aja ada apa dari Hindu, dari segala. Bapak, apa sih yang Bapak rasakan dengan mengembangkan pertanian di pekarangan Pak? Untuk kebutuhan sehari-hari itu sangat membantu, bagaimana? Sangat sekali membantu. Sebab ada tomat, ada cabai itu. Untuk kebutuhan kita masak sehari-hari itu tidak sampai beli. Jadi itu sudah pasti pengeluaran untuk dapur sudah terpenuhi dengan lingkungan kita sendiri. Terong ada, kayak sayur juga bisa. Ini penampan dipotong kalau panjang bagi 2. Adik saya gel gitu dan ya. Pak, saya lihat ini tadi kan tanamannya cukup subur gitu Pak. Berarti di kota nggak sulit sebenarnya bertani ya Pak ya? Sebenarnya tidak sulit asal ada kemauan, niat itu. Ya, walaupun lahannya sedikit, sekarang kan ada ember bekas, galon dan yang tidak terpakai itu pakai untuk nanam ya bisa subur. Kalau ini kita kan beli, tapi ada dari baskom yang tidak terpakai juga dari pakai ini. Pak, sekarang beralih ke pupuk. Bapak kan memproduksi pupuk sendiri. Ya. Ekoizin apa saja bahan-bahannya? Nah, bahannya waktu ini ada jeruk itu ya, terus itu yang sudah agak busuk boleh kan, kemudian apel, kemudian pepaya, kemudian dari kulit buah itu lah yang sudah tidak terpakai. Kalau kita berhubungan ke dagang yes itu minta di sana yang tidak terpakai itu kita bisa manfaatkan. Memanfaatkan yang ada di lingkungan. Iya, yang sudah terbuang mestinya
dibawa ke TPA, kita bisa manfaatkan untuk ekoenzim itu tuh. Ya. Hasilnya kita tunggu aja lagi 2 bulan mungkin itu. Nah, itu Berarti kita bisa apa dilihat. namanya Pak, dari segi biaya hemat ya Hemat daripada beli sekali. pupuk. Hemat, cuma untuk biaya itu gula Bali itu ya biayanya agak mahal. Yang lainnya air kan sudah tidak beli. Serangan hama juga pernah terjadi, namun diantisipasi dengan cairan ekoenzim yang dibuat sendiri oleh warga. Hasil perkebunan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dirasakan sangat bermanfaat dalam mewujudkan ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.